Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9, nama saya Puput Aprila, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan budaya. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai tentang pengertian kepemimpinan dan budaya. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan untuk pengertian budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang, ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membicarakan tentang kepemimpinan dan budaya dalam perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan adalah suatu pendekatan manajemen yang mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Dan di satu sisi lain, para pemimpin juga memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dan organisasi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang membentuk budaya organisasi. Dalam membentuk budaya organisasi, pemimpin mengetahui dengan baik bahwa nilai dan keyakinan yang diyakini secara bersama dalam seluruh organisasi akan membentuk bagaimana pekerjaan dari organisasi dilakukan. Ketika berusaha untuk menerima perubahan yang cepat, membentuk kembali budaya organisasi mereka merupakan suatu kegiatan yang menyita banyak waktu bagi kebanyakan pemimpin. Elemen-elemen dari kepemimpinan yang baik yaitu yang pertama, visi kinerja, untuk yang kedua, ketekunan, dan untuk yang ketiga, prinsip. Berikut adalah cara-cara penting yang juga digunakan para pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Khoirotun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirotun Nisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Puput dan saya akan membahas mengenai merekrut dan mengembangkan kepemimpinan operasional yang berbakat. Hal yang mendasar atas tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengembangkan kemampuan operasional yang ada di sebuah perusahaan dan menjadi panutan-panutan bagi manajer lain, terutama manajer yang lebih muda. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk mencontohkan perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara-cara penting dan instingtif yang akan digunakan oleh manajer untuk menghadapi isu dan mengambil keputusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian, menjadi panutan bagi manajer muda juga penting saat resesi ekonomi yang akan dihadapi setiap bisnis yang ada dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti adanya COVID-19. Maka baik manajer muda maupun manajer yang sudah menjabat dengan kurun waktu yang lama juga sudah harus mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah seperti pandemi ini. Lalu selanjutnya, peran pemimpin dalam budaya organisasi. Perlu ditekankan bahwa pemimpin dan budaya dari organisasi yang dipimpinnya terkait satu antara dengan yang lain. Pemimpin adalah pembawa standar, sang personifikasi perwujudan tambanti dan budaya, menurut Steve Jobs dan Annie Mulcahy. Lalu, pemimpin juga akan berperilaku dan menekankan aspek-aspek tersebut untuk menjadi pemimpin yang merupakan panutan yang mana akan dilihat seluruh anggota di dalam organisasi maupun perusahaan tersebut yang akan menjadi hal penting untuk dilakukan dan juga dinilai. Lalu selanjutnya adalah membangun waktu dalam organisasi. Membangun waktu dalam organisasi yaitu banyak pemimpin yang sudah bergabung dalam sebuah bisnis dengan waktu kurun yang sangat lama. Maka dari itu, banyak pula pemimpin yang mempunyai daya yang sangat kuat, sehingga ketika pemimpin itu harus berganti, maka akan mempersulit bisnis itu sendiri. Dan ketika pemimpin sudah stuck untuk suatu bisnis dengan waktu yang lama, akan tertanam secara kuat dan akan menjadi penguat dalam bisnis itu sendiri. Kemudian
itu juga merupakan salah satu elemen kunci yang penting dalam mempertahankan suksesnya sebuah bisnis yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi Rohmawati. Terima kasih. Slide selanjutnya adalah mengelola budaya organisasi dalam suatu organisasi global. Kenyataan dari organisasi global masa kini adalah bahwa budaya organisasi harus mengakui perbedaan budaya, norma sosial menciptakan perbedaan-perbedaan yang melintasi batas-batas negara, yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi, membaca isyarat pribadi, dan saling berhubungan secara sosial. Nilai dan sikap terhadap keadaan-keadaan yang serupa juga berbeda dari suatu negara ke negara lain. Dan slide yang selanjutnya adalah mengelola hubungan strategi budaya. Para manajer terkadang merasa kesulitan untuk berpikir melalui hubungan antara budaya perusahaan dan faktor-faktor penting yang menjadi dasar dari strategi. Namun terkadang mereka mengenali secara cepat komponen-komponen kunci perusahaan seperti struktur, staf, sistem karyawan, lalu metode. Ini mempengaruhi cara pelaksanaan dari tugas manajerial, kunci, dan bagaimana cara tugas manajerial membentuk manajemen kritis tersebut untuk mengimplementasikan sebuah strategi baru. Dan untuk slide yang selanjutnya, dalam mengelola hubungan strategi budaya sangat diperlukan untuk mengamati hal berikut, yaitu kaitannya dengan misi. Yang kedua, memaksimalkan sinergi. Dan yang ketiga, mengelola lingkungan budaya. Dan yang keempat, merumuskan kembali strategi dan budaya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.